Assalamualaikum my lovely student, apa kabar hari ini? Welcome to PISA class, a class for wherever you are. Oke, sebelum kita masuk kepada kelas kita hari ini, jangan lupa subscribe dan like and share channel ini. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Oke, my lovely student, kelas kita hari ini adalah menulis latar belakang permasalahan. Sekarang kita lihat konsep tentang latar belakang permasalahan, apa yang dimaksud dengan latar belakang permasalahan. Oke, latar belakang merupakan kompilasi informasi yang memadai yang didasarkan pada analisis masalah atau argumen yang diajukan, langkah-langkah dan metode yang diperlukan untuk sampai pada desain dan implementasi hasil yang dicapai dan solusi yang layak. Jadi, latar belakang ini berisikan informasi-informasi yang kompleks, fakta-fakta yang bisa dipertanggungjawabkan karena sudah berdasarkan analisis masalah atau argumen-argumen yang sudah terbukti. Nah, jadi latar belakang ini sifatnya lebih kompleks dibanding dengan pendahuluan. Kenapa? Karena pendahuluan hanya berisi informasi awal tentang pertanyaan penelitian atau topik tesis saja. Jadi pendahuluan ini lebih sederhana dan ikhtisar pertanyaan penelitian atau topik tesis. Nah, jadi pendahuluan ini lebih bersifat praktis dan teoritis. Nah, jika dibanding dengan latar belakang permasalahan tadi, latar belakang permasalahan ini lebih kompleks dibanding dengan pendahuluan. Kenapa? Latar belakang permasalahan lebih mendalam dan menjelaskan mengapa topik tersebut penting untuk dikaji. Maka pada latar belakang permasalahan akan ditulis informasi tentang konteks seluruh tulisan tersebut. Ini dapat mencakup studi yang relevan dan penting. Ini digunakan untuk membuktikan bahwa pertanyaan tesis relevan dan juga untuk pengembangan tesis. Singkatnya, latar belakang yang baik dari sebuah tulisan akademik adalah yang memuat bahwa pertanyaan terkait topik tesis atau masalah dan metode yang digunakan penting untuk dijawab dan diselesaikan atau ditulis secara sistematis. Jadi di sini harus memiliki alasan yang kuat atau scientific reasoning, alasan yang bisa diterima dan menyatakan bahwa itu penting untuk ditulis atau diteliti dan harus dijawab. Inilah inti dari sebuah latar belakang permasalahan. Kemudian, latar belakang permasalahan harus memuat yang pertama, alasan rasional dan esensial yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan fakta-fakta, data, referensi, dan temuan penelitian sebelumnya. Jadi, alasan rasional ini harus ada teori-teori atau kaji-kajian yang mensupportnya atau fakta-fakta yang mensupport alasan kita ini. Jadi ketika ditanya nanti apa alasan melakukan penelitian ini atau apa alasan untuk mengkaji studi ini, jangan dijawab karena saya tertarik, karena ininya tertarik, karena ininya menarik. Itu tidak alasan rasional, tapi hanya berdasarkan perasaan atau sifatnya lebih subjektif, hanya tergantung daripada autor atau peneliti sendiri. Jadi alasan rasional ini dia bisa diterima secara saintifik dan bisa dibuktikan. Kemudian latar belakang permasalahan juga harus memuat gejala-gejala kesenjangan yang terdapat di lapangan sebagai dasar pemikiran untuk memunculkan permasalahan dan bagaimana penelitian mengisi ketimpangan yang ada berkaitan dengan topik yang diteliti. Jadi harus ada gap. Nah, disinilah permasalahan nanti akan diangkat. Jadi ada kesenjangan yang ditemukan dengan dasar pemikiran-pemikiran yang sudah ada dikemukakan oleh ahli-ahli nantinya. Jadi akan terlihat ketimpangan-ketimpangan. Di sanalah kenapa pentingnya permasalahan ini harus dikaji. Kemudian latar belakang permasalahan juga harus memuat kompleksitas masalah. Jika masalah itu dibiarkan akan menimbulkan dampak yang menyulitkan atau menghambat atau mengganggu bahkan mengancam. Jadi
Di sini juga terletak kekuatan sebuah latar belakang permasalahan. Kalau permasalahan itu tidak akan menimbulkan dampak, tidak akan menghambat, jadi tidak perlu untuk dikaji atau diteliti dan ditulis. Jadi latar belakang permasalahan ini juga harus mengatakan atau menjelaskan kalau ini dibiarkan dia akan mengganggu proses dan lain-lainnya, atau contohnya proses pembelajaran. Maka penting permasalahan ini untuk dikaji atau diangkat. Nah, selanjutnya juga harus memuat pendekatan untuk mengatasi masalah dari sisi kebijakan dan teoritis. Jadi harus dibuat juga pendekatan-pendekatan yang akan mengatasi masalah ini. Selanjutnya juga berisi penjelasan singkat tentang kedudukan atau posisi masalah yang diteliti dalam ruang lingkup bidang studi yang ditekuni peneliti. Jadi di sini dari sekian permasalahan dan gap-gap yang kita dapat, baik itu ketimpangan antara teoritis dan kenyataan yang ada di lapangan, nah kita harus jelaskan posisi kita apa, tujuan kita apa, letak penelitian kita ini apa, atau letak tulisan kita ini di mana. Nah, ya, inilah nilai plusnya seorang peneliti atau seorang penulis di sini posisinya. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Nah, sekarang kita kaji cara menulis latar belakang permasalahan. Oke, langkah pertamanya adalah merumuskan thesis statement. Banyak masalah masih sangat tidak jelas. Untuk itu perlu memperkuat pemikiran penulis. Penelitian pendahuluan sebelumnya sangat membantu untuk mengajukan pertanyaan penelitian atau pernyataan tesis yang akhirnya akan mengarah pada tulisan yang lebih relevan dan spesifik. Nah, di sini banyak kebingungan, ada beberapa pertanyaan. Kalau kita menulis di latar belakang permasalahan tentang penelitian pendahuluan sebelumnya, bagaimana dengan bab 2 katanya nanti pada review of related literaturnya. Nah, di sini yang dimaksud dengan menulis pemikiran penelitian sebelumnya, kita untuk memperkuat permasalahan yang akan kita selesaikan. Jadi bukan berarti kita mengambil teori ini atau teori yang bersifat definisi, konsep, tidak seperti itu. Tapi pemikiran yang akan mendukung atau memperkuat permasalahan yang akan kita kembangkan ini. Nah, yang kedua, cara menulis latar belakang permasalahan adalah kembangkan dan tuliskan pertanyaan penelitian atau pernyataan tesis. Pikirkan tentang hal-hal yang telah dibaca dan cari masalah atau solusi yang telah ditemukan oleh orang lain. Dan kemudian rumuskan sikap atau pendapat sendiri tentang masalah tersebut. Tuliskan posisi atau pendapat sendiri sebagai pernyataan otoritatif. Jadi penulis dapat memutuskan untuk melakukan penelitian yang lebih rinci pada titik ini dan mencari lebih banyak sumber yang lebih relevan dengan pertanyaan atau tesis penelitian. Nah, disinilah yang membedakan tulisan kita atau kajian kita dengan orang lain. Kita baca ini, kita temukan ini, kemudian kita rumuskan, kitanya akan mengkaji seperti apa. Nah, ini akan terlihat perbedaan tulisan kita, akan terlihat perbedaan kajian kita dengan kajian-kajian yang terdahulu. Oke, cara yang ketiga adalah lengkapi penelitian dengan menggunakan pertanyaan dan pernyataan tesis sebagai panduan menulis. Sumber yang relevan dengan tesis harus digunakan agar dapat memberikan lebih banyak wawasan tentang pertanyaan penelitian. Sangat penting bahwa sumber tersebut memberikan informasi tentang sejarah dan penelitian terdahulu yang terkait dengan tesis atau pertanyaan penelitian. Oke, my lovely student, yakin dan percaya bahwa yang kita tulis ini bukan kitalah yang pertama, karena sudah banyak dilakukan oleh orang lain sebelum kita. Nah, sudah banyak ditulis oleh orang lain sebelum kita. Jadi, kita hanya mengembangkan atau menjadikan itu sumber yang relevan yang akan memberikan wawasan-wawasan kita nantinya dalam mengembangkan tulisan. Nah, apa beda kita dengan yang terdahulu ini? Jadi, ini sangat penting memberikan informasi-informasi penelitian yang terdahulu. Kemudian, cara keempat dalam menulis latar belakang permasalahan,
Saat menulis latar belakang permasalahan, buat bagian yang relevan. Hal ini bisa dilakukan dengan menulis 5 bagian berbeda yang memiliki masalah utama, temuan utama, kontroversi yang mengelilingi pertanyaan penelitian atau tesis, dan juga bagian yang memberikan evaluasi dan kesimpulan. Ya, ini sama ya, artinya kita harus menentukan posisi kita tadi. Nah, selanjutnya, cara menulis berikutnya adalah identifikasi penelitian lebih lanjut yang perlu dikembangkan di bagian kesimpulan dan juga menyebutkan kemungkinan solusi untuk masalah yang perlu dipertimbangkan sebelumnya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir, cara terakhir adalah mulailah dengan memberikan gambaran umum tentang topik tesis dan perkenalkan ide-ide utama yang akan dimanfaatkan selama menulis. Jadi kita kalau menulis sebuah academic writing ini seperti piramid terbalik. Dari hal yang umum dulu, kemudian makin lama makin spesifik dan makin mengerucut apa yang akan kita jabarkan. Oke, bagaimana? Ada pertanyaan? Bisa dipahami? Oke, my lovely student, cukup dipahami apa itu latar belakang dan bagaimana langkah-langkah untuk menulis latar belakang serta apa saja item-item yang harus kita tulis, yang harus kita muat di dalam latar belakang permasalahan. Jika masih ada komentar, silahkan ketik, atau ada pertanyaan, ketik di kolom komentar. Oke. Nah, sekarang penugasan. Mahasiswa ditugaskan untuk menulis latar belakang permasalahan dari topik yang sudah ditentukan sebelumnya dan sumber-sumber terkait yang telah didapat melalui studi pendahuluan. Nah, silahkan mulailah menulis latar belakang permasalahannya dari topik yang sudah ditentukan sebelumnya. Okay, my lovely student, thank you for your attention. Thank you for watching this video. Okay, see you next class, and don't forget to like, share, and subscribe this channel. Thank you, bye bye, see you next class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.